Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ustadzah Puput. Masih dalam pembelajaran daring ya. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Isti'dadan, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, bless me knowledge and intelligence. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi Allah mudahkan kita dalam menerima materi pada kesempatan kali ini ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu gagasan pokok, yang kedua gagasan pendukung, kemudian yang ketiga menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu bacaan. Nah, jadi di sini kita nanti akan belajar langsung bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu bacaan. Nah, setelah itu kita nanti akan latihan soal. Langsung saja untuk yang pertama yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, untuk ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, hanya terdapat satu kalimat pada setiap paragraf. Kemudian ciri yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf, berarti paragraf tersebut disebut paragraf deduktif ya. Kalau di akhir paragraf berarti paragraf tersebut paragraf induktif. Untuk ciri yang ketiga yaitu jika gagasan pokok terdapat di awal paragraf, terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada pengulangan kata di kalimat kedua. Yang selanjutnya terdapat kata ganti orang, ia, mereka, nya, kamu, dia. Kemudian ada kata rujukan, ini, itu, tersebut. Nah, untuk ciri yang keempat, jika gagasan pokok terdapat di akhir paragraf, terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita lihat ya di kalimat terakhirnya, biasanya ada simpulan yang ditandai dengan kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, ada juga simpulan penegasan, biasanya ditentukan kata jadi, bahkan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, untuk ciri-cirinya ada 3. Untuk ciri yang pertama yaitu kalimatnya lebih dari 1 pada setiap paragraf, karena yang hanya 1 itu adalah gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pendukung di sini biasanya terdapat 2 kalimat atau mungkin 3, 4, bahkan 5 ataupun 6. Untuk ciri yang kedua, merupakan uraian informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Kemudian yang ketiga, jika gagasan pokok telah ditentukan, berarti kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung dalam satu paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini sudah Ustadzah siapkan bacaan dengan judul pemanasan global. Nah, sebelum kita mencari gagasan pokok ataupun gagasan pendukung, kita lihat dulu kira-kira pada bacaan Ustadzah ini ada berapa paragraf ya? Ya, ada 2 paragraf. Nah, ini paragraf itu ditandai dengan apa ya? Ditandai dengan menjorok ke dalam. Nah, ini di atas ini ada yang menjorok ke dalam, kemudian di bawah ini juga ada yang menjorok lagi. Berarti yang atas ini adalah paragraf pertama, kemudian yang bawah ini adalah paragraf kedua. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk yang paragraf pertama terlebih dahulu. Kita cari yang mana nih gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita fokus dulu ya, mencari gagasan pokoknya terlebih dahulu. Gagasan pokok itu bisa jadi ada di
awal ataupun di akhir paragraf. Jika di awal paragraf, biasanya ditandai dengan kalimat keduanya ada penegasan kata. Kemudian jika di akhir kalimat, biasanya ada penegasan kata. Contohnya, dengan demikian, oleh sebab itu, tadi ya, seperti yang sudah sampaikan di ciri-ciri gagasan pokok tadi. Nah, kita fokus di kalimat kedua dan kalimat terakhir. Nah, sudah bacakan ya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah, apabila gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf, maka ada pengulangan kata di kalimat kedua. Kita lihat kalimat keduanya. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Nah, ternyata di kalimat keduanya ada nih teman-teman pengulangan kata, yaitu apa? Perubahan iklim. Bisa jadi gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Tapi kita lihat dulu ya di kalimat terakhirnya. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Apakah di sini ada kata penegasnya atau kata simpulnya? Iya, tidak ada. Berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi gagasan pokoknya apa teman-teman? Iya, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kemudian, untuk gagasan pendukungnya berarti semuanya selain kalimat pertama. Berarti ada di kalimat kedua, 3, 4, dan 5. Sampai di sini sudah paham teman-teman? Nah, baik. Jika masih ada yang belum paham, kita bahas lagi untuk di paragraf yang kedua. Nah, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya juga ya. Seperti mencari di paragraf pertama tadi, kita fokus pada kalimat kedua dan kalimat terakhirnya. Nih, Ustazah garis bawahi kalimat kedua dan kalimat terakhirnya. Kemudian kita baca dari depan, perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Apakah di kalimat keduanya nanti ada pengulangan kata perubahan iklim ini ya teman-teman? Kita lihat. Pemanasan global dapat terjadi karena penggunaan energi listrik atau bahan bakar kendaraan secara besar-besaran. Apakah ada pengulangan perubahan iklim teman-teman? Tidak ada. Berarti kemungkinan gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf. Kita lihat di kalimat terakhirnya, dengan demikian dampak pemanasan global dapat berkurang. Nah, di sini ada kata simpulnya ya teman-teman, yaitu dengan demikian. Sehingga gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf. Sehingga gagasan pokoknya kita isi apa teman-teman? Nah, ya, hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat. Supaya apa? Supaya dampak pemanasan global dapat berkurang. Setelah kalau gagasan pendukungnya itu kemudian maksudnya gagasan pokoknya itu gagasan pendukungnya yang mana, Berarti semuanya kecuali yang gagasan pokok tersebut. Nah, ditulis semuanya. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Insya Allah. Kemudian yang terakhir kita latihan soal ya. Sini Ustazah sudah siapkan 2 bacaan. Teman-teman nanti salin di buku tulis, kemudian dicermati dan dicari gagasan pokok serta gagasan pendukungnya pada 2 bacaan berikut. Baiklah, sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Ustazah mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.